Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kasus positif COVID-19 di Taiwan bertambah 1 pada tanggal 23, yakni seorang perwira di armada misi persahabatan. Perihal terus meningkatnya kasus positif sporadis di Angkatan Laut, apakah mereka terinfeksi di Palau atau di Taiwan, sulit diketahui. Dokter mengingatkan kondisi pandemi di Taiwan masih termasuk terkendali, tapi tetap berisiko berkembang menjadi penularan skala besar. Perihal terus bertambahnya kasus positif di Angkatan Laut, dokter penyakit menular berpendapat tak peduli pasien positif maupun kasus yang terinfeksi di luar negeri, semuanya bisa mengakibatkan penularan sporadis asalkan pernah masuk komunitas. Kendati gejalanya ringan, penularan bisa terus berlanjut. Dokter menganalisis baik bergejala ringan maupun akut, durasi penyakit akibat COVID-19 sangat panjang. Meski gejalanya ringan, durasi penyakit pengusaha Taiwan yang pernah menuju Chinpali Grand Ballroom mencapai 70-an hari. Virus yang kemungkinan bisa bertahan hidup di saluran pernapasan dan pencernaan, bahkan di residu kotoran juga bersifat patogen. 目前也知道粪便持续的时间说不定比呼吸道还久，所以理论上它是可以粪口传染的。 所以基本上还是要注意手的卫生了。 Perbandingan kasus positif global untuk lelaki dan perempuan adalah 1,03 banding 1. Lebih sedikitnya kaum hawa yang terinfeksi disebabkan hormon perempuan yang bisa meningkatkan kekebalan. Sedangkan lebih banyaknya kaum pria adalah akibat proporsi perokok yang lebih tinggi. Tapi penularan virus tak pandang bulu, tak peduli jenis kelamin. Setiap orang diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Terdampak pandemi COVID-19, arus penumpang di Bandara Internasional Taoyuan mencatat rekor terendah. Bandara Tainan, Hualien, Taichung, dan Kaohsiung mencatat 0 penumpang luar negeri selama beberapa hari. Sementara jumlah penumpang 2 stasiun MRT Bandara Taoyuan rata-rata berkurang 80% per hari. Dampak pandemi COVID-19 semakin dirasakan industri penerbangan. Terminal 1 Bandara Taoyuan tanggal 14 mencatat 0 penumpang masuk. Bandara Tainan, Hualien, Taichung, dan Kaohsiung pekan lalu juga mencatat 0 penumpang luar negeri selama beberapa hari. Sementara jumlah penumpang di Taipei juga berkurang drastis. Menurut statistik terbaru CAA, jumlah penumpang masuk tanggal 21 di bandara seluruh Taiwan 572 orang, penumpang keluar 373 orang, total hanya 945 orang. Dampak juga dirasakan MRT Bandara Taoyuan, di mana arus penumpang rata-rata untuk April turun 58% banding tahun lalu, dan untuk 2 stasiun di bandara rata-rata berkurang 80% per hari. Industri taksi juga terdampak. Sopir taksi bandara sebelumnya bisa mengangkut penumpang pulang pergi 5 hingga 6 kali, tapi sekarang hanya 1 hingga 2 kali. Penghasilan langsung terpotong separuh. Khawatir bahwa arus pulang kampung pada bulan Ramadan yang berawal 23 April akan selanjutnya memperserius penyebaran COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 21 mengumumkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat berlaku 24 April hingga 31 Mei. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 21 mengumumkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, larangan mudik Ramadan dan Lebaran yang sebelumnya diberlakukan bagi 6 juta pegawai BUMN, ASN, TNI, dan Polri kini berlaku bagi seluruh masyarakat. Mudik semuanya akan kita larang. Menurut Kementerian Perhubungan, larangan mudik berlaku dari 24 April, tapi penerapan sanksi penuh diperkirakan hanya akan dimulai 7 Mei. Untuk sekarang, sejumlah 7% warga sudah mudik, 68% memutuskan tidak mudik, tapi tetap ada 24% yang ingin pulang kampung. Banyak kegiatan ekonomi di Indonesia terhenti sejak merebaknya COVID-19, mengakibatkan bertambahnya populasi menganggur sebanyak 2,8 juta jiwa. Banyak warga dari luar Jabodetabek yang kehilangan pekerjaan sudah mudik jauh-jauh sebelumnya. Sementara hingga tanggal 22, Indonesia mencatat 7.135 kasus positif dan 616 kematian akibat COVID-19. Sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.